Halo Genta. Halo. Sekarang itu ada podcast lagi ya. Kalau kemarin itu kan tentang kesukaan nih. Nah sekarang ingin yang baru aja lagi. Oke, Genta sekarang kelas berapa? Sekarang kelas 12. Oh. Kalau aktivitas selama di sekolah tuh ngapain aja Genta? Biasanya seperti biasa sih, KBM, kegiatan belajar belajar gitu. Kemudian Jadi apa? jadi kebetulan saya menjabat sebagai ketua OSIS. Sama kalau dulu ibu itu bukan ketua OSIS, itu dulu tuh ada namanya MPK. Terus karena semangat gitu ya, jadi pingin gitu nyobain jadi ketua di organisasi waktu sekolah. Nah penasaran nih Genta ya, di generasi sekarang gitu ya, apa sih yang membuat kamu masih ada keinginan gitu untuk menjadi ketua OSIS? Sebenarnya kayak gimana ya? Untuk saat ini saya kan menjabat sebagai ketua OSIS. Ya. Dan sebentar lagi aku bakalan keluar gitu. Maksudnya nggak menjabat lagi lah ya. Iya. Jadi ketua OSIS. Jadi tadi pertanyaannya apa? Kenapa sih mau jadi ketua OSIS? Karena emang dari dulu sih kayak pernah ngomong gitu, aku pengen jadi ketua OSIS gitu. Dan sekitar beberapa bulan yang lalu atau pergantian tahun, minat aku jadi ketua OSIS sebenarnya udah gak ada gitu. Cuman kebetulan aku dipilih lagi jadi calon ketua OSIS dan ya aku menang secara voting dan menjadi ketua OSIS sampai saat ini. Oke. Terus ada kesan nggak sih? Kesan suka atau kesan pastilah ya ketika ya tidak memungkiri gitu ya, ketika kita menjadi seorang pimpinan gitu ya, itu ada yang membuat hati kita tidak enak gitu. Jadi suka dan rasa tidak enak itu ada tidak? Suka dan suka duka ya. Iya, suka duka. Dan rasa tidak enak. Iya sama aja suka duka. Kalau suka duka itu apa ya? Mungkin dari capek sih, karena emang kita jadi OSIS itu dituntut buat bikin kegiatan-kegiatan buat sekolah kan. Dan yang lain biar menjadi apa ya, ibaratnya OSIS itu kayak kiblatnya lah, kiblat dari siswa lah, kayak OSIS harus bagus, penampilan gitu. Untuk apa tadi teh suka duka memang kalau dari posisi itu menurut aku ya kayak capek sih, lebih dari capeknya, tapi emang semenyenangkan itulah setiap kegiatan-kegiatan itu dari OSIS. Nah yang bikin menyenangkan itu apa sih? Banyak banget sih, kayak apa ya, apresiasi dari orang-orang lah gitu, dari kakak kelas, dari adik kelas, wah ini acaranya bagus, wah ini acaranya apa menyenangkan gitu. Dan ya kayak gitu sih memang kegiatan-kegiatannya dan apresiasi-apresiasi dari kelas atau kakak kelas atau mungkin dari guru-guru yang membuat aku jadi senang gitu jadi ketua OSIS. Tanduknya sekolah gitu. Jadi benar tadi kita harus selalu kelihatan perfect menurutnya. Benar sekali. Karena kan kita OSIS gitu. Iya. Dan kalau kegiatan yang
kamu selenggarakan gitu sih, ada nggak sih kegiatan yang paling menarik gitu selama kamu memimpin menjadi ketua OSIS? Paling menarik ya? Paling menarik menurut aku kayak ada dua sih, ada Iya. dua kegiatan. Yang pertama itu seminar, karena emang for the first time gitu, untuk Iya. pertama kalinya aku ditunjuk jadi MC. Iya. MC dari sebuah acara yang bisa dibilang nggak kecil. Seminar gitu, seminar yang notabene yang diselenggarakan oleh kakak kelas yang waktu itu melaksanakan tugas akhir. Aku ditunjuk jadi MC gitu, dan sama guru-guru juga kayak apa ya, ayolah gitu jadi MC gitu. Terus ada juga pelatihannya, kayak latihan lah jadi MC. Itu memang cukup menyenangkan sih menurut kita. Terus apa ya, kayak emang susah kan, itu menjadi tantangan terbaru lah buat kita. Yang apa ya, perlu digarisbawahi, aku ini orangnya waktu dulu itu kurang bersosialisasi lah, bisa dibilang. Iya, terlihat. Benar sekali, kurang bersosialisasi, dan aku coba ikut lah ya. Setelah itu jadi ketua OSIS, kemudian ditunjuk menjadi jadi MC gitu di MC seminar. Dan disebut lancar itu gak terlalu lah ya, karena emang pertama kali gitu. Iya. Jadi MC, dan itu suatu menjadi pengalaman lah buat aku ke depannya, atau menjadi apa ya, hal yang cukup menyenangkan untuk dirikan. Kemudian selanjutnya itu apa ya, perpisahan waktu 2023 kelas 12 ya, kelas 11. Itu menurut aku kayak apa ya, OSIS itu dituntut buat menjadi penyelenggara. Kita tahu lah apa ya, kita tahu OSIS itu untuk buat kegiatan-kegiatan, tapi guru-guru itu menurut aku kayak apa ya, mengemban kayak mengemban apa itu namanya, supaya bukan ini kali ya, apa menjadikan apa OSIS sekarang tuh gimana sih perpisahan ini, apakah sukses? benar sekali, nah kayak gitu ya, apakah sukses atau enggak, apakah bagus atau enggak gitu. Iya. Dan menurut aku kayak tantangannya, pressure-nya itu atau tekanannya itu membuat aku kayak emang aku harus bagus, aku harus berhasil gitu. Dan pada akhirnya menurut aku ya itu kurang memuaskan, tapi cukup terbayarkan lah gitu. Apa yang aku perbuat sama teman-teman OSIS aku juga, kegiatan perpisahan itu, dan apresiasinya juga cukup lumayan baik lah dari kakak kelas juga, dari guru-gurunya lumayan lah gitu menurut aku. Harus di-spill ya? Enggak juga sih, tapi ada atau enggaknya gitu, karena kan biasanya tuh ada gitu ya, apalagi kita misalnya kita ketika jadi pemimpin gitu ya, merasa bahwa kepemimpinannya Genta kayak gini gitu. Tapi kamu merasa nggak sih ada yang gesek-gesek kayak gitu dari kepemimpinan itu? Iya. Of course ada lah, tentunya ada gitu. Tapi kayak menurut aku banyak lah dari sisi anggota, kemudian juga organigram aku kan yang memang notabene kayak orang yang aku kenal gitu. Iya. Menurut aku yang apa ya, disebut gesekan itu kayak miskom sih biasanya. Iya. Miskom kayak aku misalnya ngucapin kayak gini, yang mungkin sampaikannya beda lagi gitu ke anggota-anggota yang lain gitu. Dan memang sih dari aku sendiri pribadi, aku ini ketua OSIS yang mungkin kurang tegas gitu buat anak-anak, buat anggotanya gitu. Dan aku pengen si anggotanya itu ngerti lah sama aku yang notabene emang gak bisa gitu, mungkin kurang tegas gitu kepada anggota-anggota maupun anak-anak siswa yang lainnya gitu. Dan apa ya,
Iya sih. banyak Suka kadang suka bingung juga gitu apa namanya ketika sekarang zaman udah canggih tapi ternyata miskom masih menjadi hal yang menjadi masalah gitu bukan di organisasi kelas OSIS aja gitu ya, bahkan di organisasi yang sudah besar juga kadang itu terjadi gitu miskomunikasi itu menjadi PR bersama sih memang bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ya sesuatu. Nah kalau ini apa namanya di luar aktivitas kamu sebagai pelajar sebagai OSIS gitu ada nggak sih kayak kesukaan yang sedang kamu uh, geluti gitu di luar aktivitas sekolah ini di luar OSIS belajar. ada sih. Kayak aku suka banget sekarang akhir-akhir ini ya, aku suka banget nonton drakor. Oh Korean Lovers. sama sih ibu juga jadi suka sekarang tuh nonton drakor. Kamu lagi nonton drakor apa? Tapi kalau buat sekarang belum ada yang cocok sih. Cuman waktu kemarin gitu, iya. aku udah lumayan lah nonton banyak drakor, judul banyak drakor gitu. Yang menarik menurut kamu selama The Words of Evil. Oh ibu juga nonton itu. The Words of Evil sih. Itu gimana kata kamu drakornya? Itu drama kayak apa ya? Itu dari segi cerita, visualnya juga. Iya. Visualnya juga terus itu kan menceritakan tentang gangster gitu kan, kayak wah keren banget gitu. Terus juga ada actionnya gitu, jadi gentar suka lah gitu. Ya sih, ibu juga nonton dan gimana ya di situ tuh sangat terlihat gitu bagaimana sebuah bukan organisasi gitu ya. Nah, jadi itu bisa ada kaitannya juga. Jadi mereka itu kelihatannya baik-baik aja gitu ya. benar sekali, ada kaitannya dengan organisasi. Ya jadi teman-teman kalau penasaran nanti tonton aja ya The Words of Evil ya. Pemainnya ada Chan-wook. Ceweknya siapa ya? Lupa. Kurang tahu. Ya kalau si cowok yang satu lagi si Wiwi itulah pokoknya. Itu juga ibu nonton terus pas barengan itu juga ada action juga apa ya? Ini yang pakai topeng itu bukan ada itu lupa judulnya pokoknya tentang pembunuhan juga action juga itu. Tapi di luar of Evil itu menarik secara ini ya. Ceritain dikit ya kayak. Iya boleh. Kita itu gimana ya, ngerasain sensasi gimana sih bagaimana perubahan baik menjadi buruk gitu, the worst gitu. The worst of evil, gimana emang maaf ya kita spill si namanya gitu. Si Ji Chang-wook itu kan sebagai Park Junmo. Park Junmo. Junmo itu apa ya? Junmo itu dari awalnya emang mungkin enak yang kurang baik gitu ya. Kemudian dia menjadi polisi kan. Menjadi polisi itu. Kemudian dia ditugasin sama atasannya buat memata-matai gengis terbesar. Iya. Narkoba. Dan di situ dia itu kembali menjadi buruk dan lebih buruk lagi. Oh jadi Junmo itu dulunya emang bener yang diceritakan kalau dulu dia tuh hidupnya kurang baik. Dia menjadi baik lagi. Dia tuh memang orang baik dari awal. Junmo ini. Bapaknya yang jadi tukang narkoba itu berarti benar. Benar. Yang 6 gitu tempatnya. Wah, yang
menjadi buruk lagi. Dan emang gimana ya, buruknya juga demi tugas kan gitu. Iya betul. Itu kita diperlihatin sensasi gitu, gimana atmosfernya emang kena banget. Buat so people jangan lupa nonton. Tapi jadi benar gitu ya kalau misalnya di kita ditempatkan ya di organisasi itu, kita harus, kalau kita tujuannya ingin tercapai, ya kita harus melakukan sesuatu supaya benar sekali tujuannya tercapai gitu. Jadi mungkin pergesekan yang tadi di organisasi itu memang akan terjadi gitu ya, memang akan terjadi untuk kepentingan bersama pada akhirnya nanti. Gitu. Ada lagi nggak ya? Kalau ini deh, sebentar lagi kan pemilihan ketua OSIS nih. Ya benar sekali. Harapan kamu gitu untuk ketua OSIS yang selanjutnya tuh seperti apa sih? Banyak sih, kayak apa yang kurang dari aku, apa yang gak ada dari aku. Iya. Sangat berharap banget lah sama ketua OSIS selanjutnya bisa lebih tepatnya apa yang hilang dari aku atau apa yang kurang dari aku bisa ada gitu dari ketua OSIS selanjutnya gitu. Entah itu dari diskom, entah itu dari apa ya, selanjutnya di SMK di bangsa ini. Terus tadi ini balik lagi ya, sorry, kan kamu tadi merasa bukan ya, merasa senang gitu ketika menjadi MC. Apakah kamu akan melanjutkan gitu untuk misalnya mencoba di luar sekolah gitu ya, kayak di acara Karang Taruna, ataupun nantinya ketika ada acara-acara lain kamu ingin mengembangkan bakat kamu di MC? Bakalan nyoba ngajuin gitu. Iya. Ngajuin dari apa ya, sekarang aku juga ikut Karang Taruna gitu. Aku sebagai ya namanya awal-awal lah ya, ngeritis dulu gitu dari apa ya, sesi-sesi yang mungkin kurang dipandang lah gitu. Nanti juga kita bakalan nyoba lah jadi MC atau mungkin yang lebih pentingnya gitu. Tapi udah pernah nyoba di luar atau baru pas itu aja? Baru pas itu aja sih. Berarti ada keinginan ya untuk Ada. Kalau selanjutnya nih, setelah nantinya kamu beres gitu dari OSIS gitu ya, setelah demisioner, ada hal yang ingin kamu lakukan gak sih selama mengisi waktu kamu sampai kelulusan nanti? Gimana? Jadi kamu kan udah beres nih di OSIS, Ya, berarti udah istilahnya satu kewajiban kamu udah nggak ada lah ya gitu sebagai ketua. Nah, dari kamu lengser ini demisioner sampai kamu lulus, ada hal yang ingin kamu lakukan gak sih untuk ketika udah tidak jadi ketua OSIS, atau kesibukan lain gitu untuk nantinya? Untuk di sekolah tentunya kan aku Ya, kelas 12 kan, yang dimana emang lagi sibuk-sibuknya lah ngurusin kelulusan gitu. Aku kayak bakalan fokus lagi lah ke tugas akhir aku, kayak bikin laporan, terus juga untuk uji kom juga kan, itu harus diperhatiin. Terus juga nilai-nilai yang lain lah, aku bakalan ngejar lagi lah, lebih fokus gitu di situ. Terus kalau untuk yang di luar sekolah mungkin aku bakalan nyoba apa ya, gabung jadi atlet lagi. Jadi atlet apa? Petinju. Oh, oke. Mantap nih, Genta banyak aktivitas. Selalu semangat ya Genta. Ya. Oh ya, terakhir deh, drakor apa yang kamu tunggu untuk ditonton atau belum ada? Drakor yang ditunggu. Iya. Ada. Apa? Squid Game 2. Oh iya. Itu tuh kapan sih, 2024 ya? 2024. Kemudian juga ada Week Hero Class 2. Week Hero itu tentang pembulian sekolah yang keren pokoknya. Wajib tonton Week Hero. Udah paling itu aja. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang akan lulus nanti? Buat teman-teman
apa yang kurang dari OSIS kepemimpinan aku sebaiknya jangan ditiru lah, lebih baik kayak apa ya, dilengkapi apa yang kurang dari aku, terus juga lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, lebih ceria lagi, pokoknya semangat lah gitu.